Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan mengenai struktur pencernaan pada manusia. Adapun struktur pencernaan makanan itu sendiri adalah organ dalam tubuh manusia yang dapat mencerna, yang berfungsi sebagai pencerna makanan. Ada 10 macam sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, kemudian ada pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Untuk organ yang pertama yaitu mulut sebagai tempat masuknya makanan, dan disinilah terjadi proses pencernaan makanan yang pertama. Di dalam mulut terjadi proses kimiawi dan juga proses mekanik. Proses mekanik ini dilakukan oleh gigi, dan proses kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Yang selanjutnya yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Jadi setelah dari mulut akan memasuki ke tenggorokan, kemudian dari tenggorokan didorong masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini akan terjadi yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan sehingga terdorong sampai ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini di dalam lambung proses pencernaan makanannya juga ada proses pencernaan kimiawi dan juga proses pencernaan mekanik. Kalau untuk proses pencernaan kimiawi itu terjadi di lambungnya itu sendiri. Sedangkan proses pencernaan kimiawi terjadi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding-dinding lambung. Selanjutnya adalah hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu. Nah, cairan empedu ini diperlukan untuk proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna berwarna kuning kehijau-hijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lesitin. Cairan tersebut akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan ke usus halus. Kemudian, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Di usus halus itu ada beberapa bagian, ada duodenum, kemudian jejunum, dan juga ilum. Nah, duodenum itu atau disebut juga usus 12 jari yang berfungsi sebagai pencernaan makanan secara kimiawi. Kalau jejunum atau usus kosong dan ilum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi sebagai membusukkan sisa-sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Nah, selanjutnya yaitu ada anus. Nah, anus ini berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa-sisa makanan. Demikian beberapa struktur pencernaan pada manusia yang jumlahnya ada 10. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.